Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan mencoba menjawab tugas pertama pada mata kuliah studi kooperatif pendidikan dasar di berbagai negara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ari Rumiati dengan NIM 501162671. Saat ini saya adalah bekerja sebagai seorang guru di SD Negeri 66 Kota Jambi. Selain itu, saya juga adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menganalisis terhadap 4 artikel jurnal, baik itu nasional maupun internasional yang membahas isu-isu kritis dalam dunia pendidikan, mulai dari hoak dan polarisasi, pendidikan multikultural, hingga peran teknologi informasi. Masuk ke artikel pertama, analisis hoak dan polarisasi. Penguatan polarisasi sosial politik pasca pemilu 2019. Artikel ini mengungkap bahwa hoak bukan sekedar misi informasi, tetapi alat sistematis untuk memecah belah masyarakat. Media sosial berperan sebagai amplifier yang mempercepat penyebarannya melalui ruang gema auto echo chamber, di mana kita hanya mendapat mendengar pendapat yang sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Dampaknya sangat merusak tatanan sosial budaya, mengikis nilai rukun dan toleransi. Dengan akar masalahnya adalah lemahnya literasi digital. Kaitannya dengan sekolah saya, yaitu siswa-siswa kami yang aktif di media sosial sangat rentan terpapar dan penyebaran hoak. Polarisasi terjadi bahkan dalam skala mikro, seperti saat pemilihan OSIS. Respon kami adalah dengan mengintegrasikan pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum, mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab di dunia digital. Artikel kedua, analisis pendidikan multikultural. Artikel implementasi pendidikan multikultural melalui pembelajaran sejarah menawarkan solusi atas perpecahan tadi. Kunci utamanya adalah mengintegrasikan nilai multikultural ke dalam mata pelajaran yang ada, bukan menjadikannya pelajaran terpisah. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, seorang guru dapat menonjolkan semangat persatuan dalam keberagaman pada masa kerajaan Majapahit atau akulturasi damai dalam penyebaran Islam. Metode pembelajarannya pun harus partisipasif dan kritis, mendorong siswa melihat suatu peristiwa dari berbagai perspektif. Di sekolah kami yang heterogen, pendekatan ini adalah sebuah kebutuhan. Kami menerapkannya misalnya dengan menganalisis cerpen bertema konflik identitas di pelajaran bahasa Indonesia atau membuat proyek kolaboratif lintas budaya. Tujuannya membentuk siswa yang tidak hanya cerdas tetapi juga bijak dalam menyikapi perbedaan. Pada artikel ketiga, itu analisis TIK dalam pendidikan dasar. Artikel ketiga, implementasi Google Classroom di sekolah dasar, mengajak kita melihat peran teknologi informasi dan komunikasi selama pandemi. TIK terbukti menjadi solusi kritis untuk melanjutkan pembelajaran. Namun artikel ini menyoroti dua tantangan besar, yaitu kesenjangan akses dan literasi digital, serta kurangnya interaksi sosial yang vital untuk dalam pembentukan karakter. Pengalaman di sekolah tempat saya bekerja sangat mencerminkan hal ini. Pasca pandemi, kami mewariskan kemampuan digital guru untuk meningkat. Namun kesenjangan akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu masih nyata. Strategi kami kini adalah menyeimbangkan penggunaan TIK untuk hal-hal yang efisien, sambil mengambil fokus pada interaksi tatap muka untuk membangun karakter dan soft skill siswa. Artikel keempat, International Computer dan Education.
Tujuan global dari Jurnal International Computer dan Education memperkuat dan memperluas temuan sebelumnya. Review sistematis ini menunjukkan bahwa fokus telah bergeser dari sekedar alat teknologi kepentingan pedagogik atau cara mengajar yang tepat di balik penggunaannya. Temuan kunci lainnya adalah kesenjangan digital yang lebih dalam, bukan hanya soal akses, tetapi juga pada bagaimana teknologi digunakan. Guru memegang peran sentral sehingga mengembangkan profesi berkelanjutan bagi guru menjadi kunci. Yang tidak kalah penting, artikel ini juga mengingatkan kita akan tantangan baru, keamanan digital dan kesejahteraan mental siswa yang harus diantisipasi melalui kurikulum literasi digital yang komprehensif. Baik, penutup dan refleksi pada keempat artikel ini, yaitu meskipun dari sudut yang berbeda, saling berkaitan. Mereka menggambarkan sebuah landscape pendidikan yang kompleks, di mana tantangan sosial budaya seperti hoak dan intoleransi bertemu dengan peluang dan tantangan dari teknologi. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menyikapi ini dengan bijak, tidak menolak teknologi, tetapi juga tidak terjebak pada euforianya. Integrasikan dengan pedagogik yang kuat, perkokoh nilai multikultural, dan yang terpenting, pastikan tidak ada satupun siswa yang tertinggal karena kesenjangan, baik kesenjangan digital maupun kesenjangan dalam pemahaman terhadap sesama. Dengan demikian, kita bisa mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga berkarakter kuat, toleran, dan mampu menjaga kohesi sosial di tengah derasnya arus informasi. Terima kasih.